Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 1107620022, kelas C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Otip Satibi MPD selaku dosen mata kuliah konsep dasar PPKN SD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester konsep dasar PPKN SD dalam bentuk media infografis. Adapun media infografis yang akan saya bahas adalah tentang rangkuman materi konsep dasar PPKN SD selama 1 semester ini dan hasil analisis kurikulum 2013, kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN SD. Baik, langsung saja kita simak infografis berikut ini. Sebelum beranjak pada pembahasan, izinkan saya untuk membacakan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Yang kedua adalah sejarah konsep dasar PPKN di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan dan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, hubungan neuroscience for learning. Dan yang terakhir adalah hasil analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN SD. Sebagai calon penerus bangsa, tentunya kita harus mengetahui apa saja tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka PPKN dipelajari secara bertahap dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap tahapan terdapat pengukuran yang dinamakan standar kompetensi lulusan. Adapun tujuan pendidikan nasional tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, diketahui bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia dengan 9 karakteristik. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya adalah sejarah kurikulum di Indonesia, khususnya adalah kurikulum mengenai PPKN. Di sini saya mencantumkan sejarah kurikulum PPKN dari tahun 1947 hingga tahun 1984. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau disebut dengan rencana pelajaran. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Kemudian, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada membentuk karakter manusia Indonesia merdeka dan fokus rencana pelajaran 1947 hanya menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah kurikulum 1964 atau disebut juga dengan rencana pendidikan. Pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yakni pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Program Pancawardhana kini disebut dengan Sekolah Penggerak oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Selanjutnya adalah kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya adalah kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau kita sebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini bukan hal yang baru di tahun 2021 karena sudah diterapkan pada kurikulum 1984. Pembahasan berikutnya adalah pendidikan dan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, kemudian pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Buku Ki Hajar Dewantara yang mempengaruhi pendidikan salah satunya adalah Asas-Asas Taman Siswa. Asas diartikan sebagai pondasi atau dasar, taman atau pendidikan, dan siswa sebagai subjek. Terdapat 6 amanat dan prinsip dasar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya ketika berdiri di depan sebagai seorang guru, maka guru harus menjadi teladan
baik bagi murid-muridnya. Yang kedua yaitu ing madya mangunkarso, yang artinya jika guru berada di tengah-tengah aktivitas siswa, guru harus memotivasi siswa. Selanjutnya, tuturi handayani. Ketika guru berada di belakang siswa, guru harus mendukung siswa untuk berani tampil. Yang keempat adalah dohparan kirim dongo. Selain menjadi teladan, guru harus mendoakan siswa. Selanjutnya, tan katon hamumuji, yang artinya ketika guru sudah tiada, guru meninggal dalam keadaan yang terpuji. Yang terakhir yaitu waspodo purbo waseso, yang artinya guru harus waspada ketika menggunakan wewenangnya. Pembahasan berikutnya adalah hubungan neuroscience for learning. Syarat mutlak terciptanya sebuah pembelajaran yang bisa memfungsikan otak dengan baik diantaranya adalah menciptakan lingkungan yang kaya 5 hal. Apa saja ya 5 hal tersebut? 5 hal tersebut yang pertama adalah cinta. Mengapa? Karena dengan suasana senang atau adanya kasih sayang dalam pembelajaran, maka otak akan bekerja dengan baik. Yang kedua adalah gizi. Kesehatan guru dan siswa mempengaruhi proses pembelajaran, maka diperlukan gizi yang seimbang. Yang ketiga, latihan, yakni latihan membiasakan diri untuk berperilaku baik. Yang keempat adalah tantangan. Dengan adanya tantangan, maka siswa akan mengoptimalkan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang baru. Sajikan hal-hal yang baru saat pembelajaran. Pembahasan berikutnya adalah hasil analisis kurikulum 2013, kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN SD. Berdasarkan hasil analisis kurikulum muatan PPKN SD kelas 1 semester 2 pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dapat disimpulkan bahwa pada domain spiritual, pengetahuan, dan keterampilan telah sesuai antara buku tema dan KIKD PPKN SD MI Permendikbud. Kemudian, terdapat ketidaksesuaian antara buku tema dengan KIKD PPKN SD MI Permendikbud pada domain sosial dalam buku tema, subtema 1, 2.1, menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sedangkan dalam KIKD PPKN SD MI Permendikbud pada subtema 1, 2.1, sikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.